Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa sekalian dalam bulan yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa, kita akan ngobrol dan membahas hal-hal yang aktual yang banyak terjadi di sekitar kita. Tentunya dikemas dengan obrolan yang sangat menarik dan sangat ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Ustadz Samsul Arifin Abu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. semangat sekali hari ini kelihatannya Ustadz. Amin, amin, amin. Oke, Ustadz, Ya, ada apa itu namanya request dari beberapa teman bahwa ada orang yang apa itu namanya suka bepergian Ustadz, menggunakan kendaraan bermotor. Namun kebiasaannya dia meskipun senang senang bepergian, keseringannya dia muntah Ustadz. Dan kalau di bulan Ramadan ini puasanya bagaimana, Ustadz? Menurut fikih ya, ya. bagaimana? Baik. Jadi pertanyaannya intinya adalah orang yang biasa mabuk ya. Jadi kalau perjalanan mesti mabuk, kemudian saat puasa ini gimana? Apakah bisa bisa batal puasanya ketika mabuk di perjalanan? Mabuk yang muntah tentunya nih ya, mabuk Hmm. dan muntah. Karena kalau pengalaman saya itu mabuk tidak mesti muntah. Hmm. Terkadang yang muntah, terkadang tidak muntah. Jadi ada yang mabuk dan muntah, ada mabuk tanpa harus muntah. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan itu adalah mabuk dan muntah. Jadi kalau yang Dan hanya mabuk saja, pusing tidak masalah Ustadz, tidak berarti, Ustadz. masalah kan, tidak sampai tidak batal puasanya kan, tidak di antara yang yang batalkan puasa adalah istiqoah atau sengaja muntah. Hmm. Jadi kalau tidak sengaja muntah maka tidak batal. Jadi Jadi pada poinnya pembahasan kita yang mabuk, yang muntah yang berarti. Bagaimana muntah. puasanya Jadi kalau itu ada Ustaz? hadis itu man dara'ahul qai'u, kemudian bahwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Man dara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Mhm. Wa man istaqa'a falyaqdi. Orang yang tidak sengaja muntah dalam kondisi puasa maka dia tidak wajib qada, berarti puasanya tidak batal. Mhm. Sedangkan manistakoa orang sengaja muntah, di situ hadisnya falyakti maka wajib qada artinya batal. Baik kita kembali kepada pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah orang yang biasa mabuk dan muntah melakukan perjalanan. Apakah kemudian orang yang seperti ini sama dengan sengaja muntah atau justru yang orang yang muntah tidak sengaja kan itu tentunya. Pertama gini, di dalam keterangan yang ada saya akan menjawab dengan melalui 2 pendekatan. Pertama ada contoh gini, ada orang yang lebih dekat maksudnya, sama-sama dalam berpuasa, tapi juga yang kedua juga berpuasa. Ada orang, kalau makan kenyang atau minum juga banyak, biasanya saat puasa maksudnya, biasanya di pagi hari, di siang hari, dia selalu bersendawa. Jadi bahasa Jawa glegeken, adrep cak remedu raya. Jadi bahkan pada saat bersendawa itu biasanya kadang keluar sedikit makanan lah gampangnya. Tapi di situ tidak sengaja. Jadi sendawa juga disertai ada sedikit makanan yang keluar dari dalam perutnya tentunya. Nah, di situ pertanyaannya, apakah orang sedemikian ini boleh makan banyak atau makan kenyang lah, apakah karena sudah tahu biasa seperti itu, atau justru dilarang? Ya. Di situ dijawab bahwa orang yang demikian, orang yang tadi itu, jadi sudah tahu bahwa kalau makan kenyang, kalau minum banyak, di Siangnya siang pasti sendawa. harinya mesti sendawa dan keluar sesuatu makanan dari dalam perutnya lewat lisan tentunya, maka dia tetap tidak dilarang makan banyak. Jadi tidak dilarang minum yang sebanyak-banyak, tidak dilarang. Kendati Terus pun itu sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan. kebiasaan Pasti dan seperti itu Ustaz di siang hari Ustaz. dan dikatakan di situ bahwa puasanya tidak batal. Hmm. Karena keluarnya anggap makanan tadi itu ya dianggap tidak sengaja, bukan ada unsur kesengajaan atau kemauan dari orang itu. Jadi murni memang sudah secara alami lah, anggap secara alami dari tubuhnya yang mengeluarkan seperti itu.
Sehingga kewajibannya puasanya tidak batal, hanya berkewajiban untuk anggap berkumur ya, mencuci mulutnya karena ini adalah najis, kalau tidak dicuci nanti takut ada rasa atau masih bahkan ada benda atau sisa makanan itu yang kemudian kembali ke dalam mulutnya, yang justru itu yang akan membatalkan nantinya. Ini pertama pendekatannya seperti itu. Orang mabuk rupanya lebih dekat seperti ini. Dia kan orang mabuk itu bukan atas kemauan, mana ada orang pengen mabuk itu. Bahkan kadang dia sudah melalui minum obat macam-macam, tapi masih tetap saja mabuk. Berarti kan memang di situ tidak ada unsur kesengajaan sama dengan tadi itu. Kemudian yang kedua pendekatannya ada di dalam keterangan kitab Al-Bujarum itu ada keterangan, ada orang gini, termasuk batalnya puasa adalah dengan cara disebab inzal ya, sebab keluarnya sperma, tapi yang disebabkan bertemu kulit atau persentuhan kulit. Jadi kalau kalau keluar sperma bukan disebabkan sentuhan kulit seperti melihat, memandang, atau melamun, di situ tidak membatalkan puasa. Keluarnya sperma yang disebabkan memandang tidak membatalkan puasa. Kemudian di situ masih ada qayd. Jadi malam yakun min adati al-inzal. Jadi orang yang melihat ya, atau mikir-mikir atau ngelamun ya, yang sampai keluar sperma ini yang tidak bisa membatalkan puasa itu kalau itu bukan menjadi adat, bukan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah tahu ya bahwa bahwa dirinya kalau melihat itu inzal atau keluar sperma, maka bisa membatalkan puasa ini. Jadi melihatnya itu sampai keluar sperma tentunya itu dapat membatalkan puasa. Keluar sperma maksudnya, keluar sperma sebab melihat tadi itu bisa membatalkan puasa karena kalau sudah tahu sudah menjadi kebiasaan dirinya bisa membatalkan puasa. Di sini ya, kemudian perbedaannya dengan yang pertama tadi itu kalau paham saya ya. Jadi kalau yang kedua ini, jadi memandang, mikir-mikir ini masih ada unsur seperti kesengajaan. Jadi sudah tahu masih dilakukan kampanye. Sudah tahu bahwa melihat, memandang itu bisa membatalkan, masih terus saja dilakukan. Maka dengan terus melakukan mandang ini berarti kan sengaja. Ada keinginan. Ada kemauan, keinginan untuk memandang. Mirip dengan istiqoah tadi itu. Mirip dengan sengaja muntah itu. Makanya tadi kalau yang pertama tadi, kalau contoh yang pertama seperti orang yang makan banyak kemudian sampai keluar itu sama dengan orang yang mabuk ini. Orang mabuk ini lebih mirip dengan yang pembahasan pertama. Karena apa? Karena orang mabuk itu sama sekali tidak ada keinginan. Tidak seorang pun ingin mabuk. Bahkan itu sudah menjadi pembawaan dirinya. Kalau perjalanan rata-rata mabuk sekalipun sudah pakai pengaman gampangnya ya, pakai obat, pakai apa sudah, tapi tetap karena memang sudah mungkin kondisi tubuhnya yang lemah sehingga itu bisa mabuk. Jadi kesimpulannya kalau paham saya seperti itu. Jadi kalau seperti kembali ke pertanyaan, orang yang biasa mabuk dalam perjalanan, kemudian pada saat puasa melakukan perjalanan dan memang betul-betul mabuk, apakah puasanya batal? Ya, lebih dekat kalau saya pahami lebih dekat pada contoh yang pertama, yakni puasanya tidak batal, yaitu sama dengan orang tadi makan banyak sampai bersendawa dan keluar sebagian makanan dari dalam tubuhnya yang itu sama dengan tidak sengaja, sama dengan muntah tidak sengaja, sehingga tidak batal. Ya lebih dekat kalau disamakan dengan dengan contoh kedua, inzal tadi itu karena di situ lebih dekat pada unsur istiqoah. Jadi memang sengaja muntahkan diri, sengaja ingin muntah, sehingga memandang itu sama dengan sengaja ingin muntah. Sehingga mungkin lebih dekat dicontohkan atau disamakan, diilhaqkan bahasanya dengan yang tidak membatalkan puasa. Kendati pun dari kedua pendekatan ini sama-sama ada unsur menjadi adat, menjadi kebiasaan Ustaz ya. Sama-sama menjadi kebiasaan, akan tetapi kasus ini lebih dekat kepada pendekatan yang pertama. Jadi kan menjadi kebiasaan. Tidak sengaja tadi itu. Cara ahlul qawi kalau mengikuti hadisnya. Jadi dia muntah secara tidak sengaja. Maka lam yakti artinya puasa yang tidak batal dan tidak wajib qada. Sedangkan istiqoah nadhar tadi dan diteruskan nadhar
itu sama dengan istiqoah sengaja melihat hasilnya saya muntah sehingga puasanya batal. Baik, Mungkin terima kasih seperti Ustaz itu. sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat Ustaz. Amin, amin. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Samsul Arifin Abdul berkenaan dengan kebiasaan orang yang naik kendaraan dan muntah. Ini bagaimana puasanya. Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan untuk kita. Untuk para pemirsa, jika ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah akan kami bawa dan kami bahas pada segmen berikutnya. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.